warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ayo Fatir, ajak temannya berdoa. Berdoa dalam arti mulai. Doa selesai. Silakan berdiri. Kita nyanyikan lagu wajib dahulu. Siswa kampung itu bisa memahami 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan algoritma. Yang ketiga, tujuan kita belajar itu melakukan aktivitas plug dan unplug. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum kita masuk materi, pernah nggak kamu dalam menyelesaikan masalah itu merasa bingung? Misalnya kamu mengalami masalah, oh aku ingin membersihkan kamar aku. Kamu lihat kamar kamu, biasanya kamu pulang sekolah kamu selalu melemparkan tas kemana aja. Baju, buka baju,
ranjang, ke kasur. Sepatu dilempar aja. Biasanya karena apa? Karena orang tuanya yang membersihkan, merapikan. Nah, misalkan orang tua kamu meminta kamu menyelesaikan masalah kamu membersihkan, bagaimana kamu merapikan kamar kamu sendiri. Kamu merasa keberatan atau tidak? Tidak kan? Kamu pusing tak? Oh, yang mana dahulu sih yang bingung tak kamu? Yang mana dahulu yang kamu lakukan dalam merapikan kamar? Bingung kan? Apa? Bagaimana langkah-langkah dalam kamu mau merapikan kamar itu biasanya? Bagaimana? Kan kamu bingung dulu. Oh, aku nih disuruh ibu membersihkan kamar, merapikan kamar. Kamu mau menyelesaikannya itu bagaimana? Oh, bagi tugas dahulu. Misalnya langkah-langkahnya yang pertama yang harus kamu rapikan apa? Bajunya dahulu kamu lipat. Terus tasnya kamu gantung dahulu. Apalagi rapi ya? Sepatunya diletakkan di rak sepatu. Apalagi yang kamu rapikan? Kamarnya atau ranjangnya kamu rapikan dahulu. Biasanya bangun tidur langsung bangun. Nggak dirapikan dulu kan? Dan terakhir apa? Di sapu. Makanya kita harus merapikan kamar ya sampai bersih. Itu yang namanya langkah-langkah pembelajaran berpikir komputasional. Jadi kita masuk ke materinya. Sama seperti itu. Berpikir komputasional itu adalah cara berpikir kita dalam memecahkan masalah langkah demi langkah. Kayak kamu mau merapikan kamar kamu tadi, ada langkahnya. Tidak langsung semuanya kamu ambil, tapi satu-satu. Merapikan baju, merapikan tasnya, meletakkan sepatu di rak, itu namanya langkah-langkah. Tapi seperti komputer. Dengan metode ini kita berpikir komputasional, kita bisa memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Kita buat dulu langkah-langkah kecilnya, bukan langsung ya. Contohnya apa? Di sini ada saat kamu ingin membuat kue, kamu harus mengikuti resep dengan langkah teratur. Biasanya ibu kamu yang membuat kue, tapi kali ini kamu yang pengen buat kue ulang tahun untuk ibu aku, memberikan kejutan untuk ibu di rumah. Caranya apa? Bagaimana kamu bisa membuat kue? Dengan melihat resep. Resep itu kamu lihat di mana? Apa kamu ada catatannya? YouTube. Ada. Bisa kita lihat YouTube karena kamu biasanya sehari-hari juga memegang HP. HP itu ada perangkat digital. Ya, dari HP, dari YouTube kamu bisa membuat kue tanpa harus diajari ibunya dahulu. Bisa kan satu-satu. Berpikir komputasional itu ada 4 prinsip. Yang pertama ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan ada algoritma. Sekarang kita pelajari yang pertama. Prinsip yang pertama itu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dipahami. Yang pentingnya saja, bukan satu-satunya. Yang penting-pentingnya aja kamu bagi. Bisa. Di sini yang kamu ngatur tadi, ngatur kamar tadi. Kamu bagi tugas. Misalnya ada yang merapikan dahulu meja belajarnya. Meja belajar berarti bukan kamu tulis, merapikan buku, merapikan pensil, enggak, tapi khusus yang di atas meja belajar itu kamu rapikan. Yang kedua, ada juga langkah yang kedua kamu ambil menyapu lantai. Langkah ketiga baru kamu kelompokkan mainannya. Mainan adik-adik, mungkin adik kamu bermain di kamar kamu, reburan kan mainannya, ada bola, ada mobil-mobilan, ya kan? Kamu rapikan, kamu masukkan ke dalam kardus. Yang namanya memecah masalah besar menjadi kecil. Ingatkan, dekomposisi memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Ya. Yang kedua, di situ ada pengenalan pola. Mencari pola yang sama dalam masalah untuk menemukan solusi cepat. Pola yang sama yang selalu kamu hadapi sehari-hari bisa. Di sini seorang siswa melihat setiap pagi ayahnya berangkat pukul 7. Ibunya setiap dia bangun tidur ini, kamu lihat, oh ayah berangkat pukul 7. Ibu
30. Posisi di sini kamu diantar ayah. Baru ayah berangkat kerja. Bagaimana? Karena kamu mengetahui kegiatan ayah dan ibu tadi, maka kamu harus bersiap setiap hari. Itu pukul 6.30 kamu sudah harus siap ke sekolah. Berarti kamu dari bangun tidur, makan, ganti baju, mandi, itu harus sebelum pukul 6.30. Itulah yang selalu kamu lakukan setiap hari saat sekolah, ya kan? Karena apa? Karena ayah berangkat pukul 7 bisa mengantar kamu dulu biar kamu tidak terlambat masuk sekolah. Baru setelah kamu mengantar kamu pukul 6.30 kamu sudah siap, baru ayah berangkat sekolah, berangkat kerja. Itu pola yang sama, itu berarti prinsip yang kedua, pengenalan pola. Prinsip yang ketiga tentang abstraksi. Ingatkan, abstraksi itu prinsipnya memfokuskan pada informasi penting dan mengabaikan yang tidak perlu. Yang kamu catat perlu hanya pentingnya saja. Misal di sini, ketika menulis laporan cuaca, misalnya disuruh kamu amati keadaan cuaca di luar. Kalau dalam kelas kan kita tidak mengetahui apakah di luar hujan atau panas, ya kan? Maka yang perlu kamu catat hanya informasi pentingnya aja, seperti cuacanya sedang cerah, suhunya berapa derajat, dan anginnya apakah ada angin atau tidak. Atau hanya dua aja, cuacanya cuaca cerah dan suhunya 30 derajat Celcius keadaannya. Yang tidak perlu kamu catat, tekanan udaranya berapa, kelembapannya tidak perlu. Cukup kamu ketahui cuaca hari itu dan suhunya berapa. Itu yang penting. Atau ibu suruh kamu mengamati saat kita hiking. Itu kan ada pos-pos tertentu. Berarti tidak perlu kamu hafal semua. Misalkan kamu masuki pos 1. Pos 1 tadi tentang apa? Kan perlu kamu catat pentingnya kan? Pos 1 tentang PBB. Tidak perlu kamu tulis gerak kanan, gerak kiri, hadap kanan, hadap kiri, hadap belakang. Enggak, cukup 1 PBB. Oh, berarti PBB membahas tentang apa? Pos 2 tentang apa? Pos 2 tentang sandi-sandi. Gitu kan? Semua sandi. Mau dari sandi rumput, sandi apa? Enggak perlu kamu tanya ke guru, Bu. Oke, Ibu, nak sandi apa? Tidak. Dan kamu cukup pos 2 yang diminta itu tentang sandi. Pos 3 tentang ikat tandu, membuat tandu, ya. Berarti kamu hafali tentang tali temalinya. Itu yang namanya mencatat hal-hal penting. Jadi kamu tidak perlu, talinya nak dari bahan apa, kayunya nak dari bahan apa, tidak perlu. Itu yang tidak perlu. Cukup pos 1 tadi tentang PBB, pos 2 tentang sandi, pos 3 tentang pembuatan tandu. Itu yang namanya memfokuskan pada informasi penting. Ingatkan. Prinsip 3, fokus pada informasi penting, mengabaikan yang tidak penting. Yang keempat, algorithmic thinking, yaitu berpikir algoritma. Algoritma itu membuat langkah-langkah jelas dalam penyelesaian masalah. Langkah-langkah jelasnya seperti apa? Misal contohnya, ada anak yang ingin membersihkan gigi. Saat dia mandi, dia ingin membersihkan gigi. Apa langkah-langkahnya? Ini baru diuraikan semua. Pertama, mengambil sikat gigi. Kedua, mengoleskan pasta giginya. Ketiga, menyikat gigi bagian atas dan bawah. Dari sebelah kanan baru ke sebelah kiri. Yang keempat, setelah menyikat gigi apa? Berkumur-kumur. Baru terakhir membersihkan sikat giginya. Langkah-langkahnya diurutkan. Kalau kamu tadi kayak membuat kue tadi apa? Menyiapkan bahannya atau ya kan menyiapkan bahannya seperti telur, gandum, gula, kayak gitu ya. Yang kedua, menyiapkan alatnya apa yang dipakai? Menyiapkan mixer. Itu namanya langkah-langkah, menyiapkan langkah-langkahnya. Sekarang untuk manfaat berpikir komputasional. Manfaatnya apa? Dengan kita menerapkan 4 prinsip tadi, ada algoritma, dekomposisi, ada abstraksi, dan terakhir ada pengenalan pola. Itu
itu ada membantu menyelesaikan masalah lebih mudah. Yang kedua, membantu membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, mengajarkan cara berpikir kreatif. Oh, jadi harus berpikirnya kreatif. Oh, aku harus membersihkan kamar tadi seperti apa? Yang keempat, membantu menghemat waktu dan lebih efisien. Berarti tidak perlu seharian membersihkan kamar, tapi lebih cepat. Yang kelima, membantu beradaptasi dengan teknologi. Ada yang mau ditanyakan? Hah? Ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Ibu yang mau bertanya? Kita tanya jawab dahulu. 1. Ketika seorang anak memecah kegiatan belajar menjadi beberapa bagian, oh aku ini pengen pinter, jadi aku harus belajar kan? Maka dia memecah bagian. Dia harus membaca, mencatat, dan mengerjakan latihan soal. Maka dia sedang menerapkan prinsip apa? Angkat tangannya dahulu. Angkat tangannya, nggak apa-apa. Coba dulu. Angkat tangan, apa bagus? Algoritma, benar atau salah? Algoritma itu menyusun langkah-langkah. Ayo, ada lagi. Ini dekomposisi. Prinsip dekomposisi terkenal pakai ini. Kalau benar, kasih hadiah. Kasih hadiah. Jadi siapa yang bisa jawab? Nomor 2. Setiap kali hujan turun di pagi hari. Setiap kali berarti di setiap pagi. Jalan menuju sekolah selalu macet. Setelah terjadi beberapa kali, Rani menyadari hal ini dan memutuskan berangkat lebih pagi saat cuaca mendung. Setiap kali dan setiap pagi. Kalau yang setiap pagi berarti kan polanya sama. Prinsip apa yang dipakai? Prinsip apa? Prinsip apa? Apa sih? Algoritma. Tadi jawab tadi algoritma itu menyusun langkah. Tadi kami jelaskan ada 4 prinsip. Kalau kata ibu pola yang sama, berarti apa jawabannya? Apa? Bisa? Abstraksi itu apa? Mencatat hal yang penting, mengabaikan yang tidak penting. Ada yang kedua. Ingatkan prinsip yang kedua. Iya. Yang ketiga. Kan tadi udah dijelasin aja. Menyusun langkah-langkah berurutan untuk memasak mie instan merupakan contoh prinsip apa? Menyusun langkah-langkah, Nisa? Algoritma. Tentang Nisa. Yang banyak menjawab algoritma malah nggak jawab. Ya. Yang keempat, ada satu lagi. 2 tadi sudah lewat. Sekarang 4. Seorang siswa hanya mencatat informasi penting dari buku teks, mengabaikan hal yang tidak penting. Disebut apa? Apa dikira? Abstraksi. Tangan atau dikira? Baik aja ya. Kalau ada pertanyaan yang bagi jawab. Dia nanya. Udah? Sekarang kita coba ke aktivitas selanjutnya, materi selanjutnya. Materi selanjutnya kita belajar tentang aktivitas di dalam materi berpikir komputasional. Yang pertama ada pembelajaran plak. Kalian ingat pembelajaran plak. Pembelajaran plak itu ada menggunakan perangkat digital seperti komputer, tablet ataupun aplikasi yang ada di HP. Ya, yang menggunakan komputer, tablet, aplikasi,
HP, Chromebook yang kamu pakai itu namanya aktivitas plug. Plug yang menggunakan. Kita coba aktivitas sekarang kita coba di petualangan si robot di Blockly. Buka Google-nya, ketik Blockly. Blockly aja. Blockly. Blockly. Boleh. Oke, ini aja dulu. Bisa? Ya, Blockly aja. Enter. Bagi yang bisa. Blockly. Blockly. BLOC-nya mana? C. Tar, ikuti aja dulu. BLOCKLY mana? Apa? Itu tuh klik yang ini. Ya. Bentar ya. Klik sih kan. Ya. Ya. Bentar ya. Ya. Ada yang masuk. Itu klik yang bagian atas. Bagian atas ya. Gak apa-apa pakai ini aja. Nanti yang pakai lainnya nanti aja. Bisa? Kita coba. Sudah masuk? Ada yang belum? Ya. Ambil labirin. Klik labirin, coba. Klik. Oke? Ada? Sudah sini? Bentar. Labirin. Arahkan ke labirin. Oh, bahasa ini kau ini. Bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris diubah dulu yang di ujung. Nanti ke bahasa Indonesia. Sebelah kanan. Ya, nanti itu di atas. Bahasa Indonesia. Nah, sudah ganti bahasa Indonesia sudah. Dan dia tahu beritanya. Sudah bahasa Indonesia. Di atas kali. Atas itu. Tuh. Nah, lihat ini. Tuh lagi masih muter ya. Sabar ya, sinyalnya ya. Sudah? Di situ ada perintahnya. Ini ada perintahnya tumpuk beberapa mau forward. Untuk forward ini yang ini ya. Yang ungu ini. Ya. Ini ditumpuk untuk menjalankan yang orangnya. Ini namanya robot misalnya. Kita untuk membantu saya mencapai tujuan. Tujuan yang dicapai itu arah ini. Ya, jadi kamu tumpuk. Bisa, itu kan belum bisa berjalan. Jadi kamu tarik yang ungu ini, tarikkan ke sini. Diarahkan dulu ke mana? Tekan. Tekan. Jari kanan, telunjuk, tekan. Ini yang berjalan. Jalankannya. Makanya kata ibu, telunjuk kanan itu menekan, telunjuk kiri. Nah, ini
nggak usah pakai ini kan bisa. Jadi tengahnya dipakai dong. Jadi yang lain ada. Gerak maju itu dia baru gerak aja. Nah, ini kan telunjuk ini kak sakit juga. Ya telunjuk ini ya pakai ini pakai jempol, ini pakai jempol. Jadi kalau mau jempol semua. Belok kemana lagi? Kalau dia nggak maju berarti salah. Benar? Nih, jalankan. Nih, capai ujung jalan ini hanya menggunakan 2 blok. Hanya ini dia terus jalannya. Ini satu ini dengan ini aja. Nih, coba jalankan program. Nah, jalan terus kan? Gak usah, kalau yang selanjutnya itu kan hanya diminta hanya 1 blok tersisa. Berarti pakai blok yang hijau. Nih, tahu aja ke sini. Jalankan program. Bisa? Lah ini kan tadi. Kan kata ibu tadi, ya kalau ini kan dia belok terus. Dari ibu lu, kan kata ibu kasih bergerak maju, kan baru belok dia. Bergerak maju kan tak dikasih. Ya mana belok kiri, disuruh lagi belok kanan, ya putar balik. Ya kan? Nah, ini sudah belok kanan, dia mau maju kan? Kasih bergerak maju. Coba. Nah, coba jalankan. Jalan enggak dia? Sampai enggak dia situ? Nah, belok, maju gitu. Bisa? Bisa dong. Oh ya, ini masa ibu juga. Ya, coba. Kalau ada perintah kamu dianggap salah, berarti perintah kamu salah. Nah, stop dulu. Kita belajar yang lain. Materi selanjutnya. Nah, stop dulu. Sudah bisa kan? Maka robot tersebut tidak akan bergerak jika tidak diberi perintah. Jadi harus diberi perintah. Jangan hanya belok ke kiri, kamu langsung kasih belok ke kanan. Ya dia belok, nggak maju. Jadi kalau dia mau maju ke depan, kasih perintahnya bergerak maju. Ya. Kita lanjut ke aktivitas unplug, pembelajaran unplug. Kalau plug tadi, stop dulu. Kalau plug tadi menggunakan perangkat digital seperti komputer, Chromebook, ya. Sekarang kita belajar tentang unplug, pembelajaran yang tidak menggunakan perangkat digital. Jadi tidak menggunakan itu, kita hanya fokus ke aktivitas fisik bisa. Misalnya, kita di sini buatkan menyusun puzzle. Dulu kan kamu bisa, sekarang juga bisa. Mulai kamu biasa, sudah sering main puzzle? Sering kan? Nah, kita coba buat puzzle. Nanti di sini ada ibu buatkan puzzle keragaman beragama. Di Indonesia itu ada berapa agama? Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu ya. Maka kalian susun di dalam kotak, maka akan terbentuk 6 agama. Ingatkan langkah-langkah prinsip dekomposisi, pengenalan pola, algoritma, dan abstraksi. Coba disusun. Coba sama-sama dulu ya, satu kelompok satu. Iya. Coba susun dulu. Kita menyusun puzzle. Situ apa tujuannya? Kita berpikir komputasional. Ingat.
pinggirnya dulu. Nanti lah, makanya dia letak dulu sini. Nanti kan ketemu pasangannya. Nah, kalau pinggir kan di pinggir sini. Biar sama-sama, kerjaannya sama-sama. Enggak lah, makanya nanti ini itu tempatnya. Ini berarti di bawah, ini kan garisnya ini di bawah dong. Enggak. Nah, ini di atas, mungkin beda. Nanti kan ketemu ini pasangannya apa. Nah, tarik lagi. Ayo susun, sama-sama nyusunnya. Ini digeser. Tak tengah-tengahnya nggak perlu. Ya pinggir-pinggirnya dulu, jangan langsung tengah. Susun. Ada yang sebelah sini, ada yang sebelah sana gitu loh. Ini di ujung itu loh tadi. Nah, kalau ada garisnya berarti dia bisa di bawah, bisa di atas. Nah, benar kan? Coba. Apa dijatuhin? Nah, terus sun sampai jadi. Ada yang udah selesai? Tuh. Ini deket. Nah, mana satu lagi? Satu lagi. Mana saya ini satunya? Nah, bisa kan? Bisa. Oke, baik. Mana? Satunya sini. Nah, bisa kan? Itu yang namanya aktivitas pembelajaran anak tanpa menggunakan perangkat digital. Capek? Ayo tepuk dulu kita. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Tepuk konsentrasi. Sudah siap? Kita sudah melaksanakan pembelajaran kelas dan pembelajaran anulah. Sekarang ibu kasih tugas kelompoknya dari kamu menyusun kegiatan anulah tadi, menyusun puzzle. Maka kalian bisa mengisi lembarnya. Ini tentang yang kegiatan yang kamu lakukan tadi, anulah menyusun puzzle. Ya, di sini ada tugasnya, sama-sama mengerjakannya sama-sama, bukan hanya satu orang. Geser dulu puzzle-nya. Jawabannya sama-sama. Ini yang kelompok 2. Ini yang kelompok 3. Tulis. Jawabnya sama-sama. Tulislah. Lihat aturan pengerjaannya.
Udah? Siapa yang sudah? Kelompok satu. Berarti kelompok satu. Kelompok satu nanti gantian. Kami dari kelompok satu. Kuat-kuat. Kami dari kelompok satu. Menjelaskan baca soalnya itu 4 langkah. Nah, apa itu berarti prinsip apa yang dipakai? Prinsip dekomposisi. 4 langkah yang dilakukan untuk menyusun puzzle. Yang pertama apa? Mengambil potongan puzzle berdasarkan warna atau bentuk. Ya, dua. Yang kedua, Menyusun tepi terlebih dahulu. tepi-tepi puzzle terlebih dahulu. Yang ketiga, Menyambung bagian tengah. menyambung bagian tengahnya. Yang keempat, Mengecek kembali gambar secara mengecek kembali gambar secara keseluruhan apakah dia sudah berbentuk puzzle yang utuh. Benar salah? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Dua dulu. Tadi kelompok dua sudah maju duluan pada kelompok tiga. Oke, maju. Kami dari kelompok dua. menjelaskan prinsip mengenali pola. Apa pola atau kesamaan yang ditemukan? Penyelesaian puzzle lebih cepat. Ya, apa pola yang ditemukan agar puzzle-nya bisa tersusun lebih cepat? Apa? Potongan tepi memiliki satu sisi lurus. Ya, berarti potongan setiap puzzle itu memiliki tepi lurusnya atau garis tepinya yang lurus. Yang kedua, prinsip apa? Abstraksi. Apa informasi yang tidak penting dan dapat diabaikan saat menyusun puzzle. Apa informasi yang diabaikan? Ukuran kertas puzzle tidak terlalu penting. Nama, merek, atau tulisan di pinggir tidak dibutuhkan. Ya, berarti kita tidak perlu tahu oh itu dari merek apa, ukuran kertasnya berapa, itu tidak perlu kita ingat. Cukup kita abaikan saja. Benar salah? Ayo maju. Kami dari akan menjelaskan prinsip algoritma, langkah-langkah sistematis dalam menyusun puzzle. Yang pertama, kumpulkan semua potongan puzzle-nya. Yang kedua, Pisahkan potongan tepi dan tengah. pisahkan bagian tepi yang mempunyai garis lurus dengan potongan yang bagian tengah. Yang ketiga, Susun potongan tepi hingga membentuk lingkar. susun bagian tepinya, puzzle yang bagian tepi yang mempunyai lurus. Baru keempat, membentuk lingkar. Baru menyusun puzzle yang bagian tengahnya. Benar salah? Benar. Benar. Kelompok tiga. Itulah untuk pemaparan kita setiap kelompok. Kumpulkan dulu dong hasil kelompoknya. Nah, berarti dalam aktivitas kelas, aktivitas angka, anak-anak sudah memahami apa yang kita pelajari hari ini. Berarti tentang angka semua kelompok yang
ribet, kata ibu tambah dulu. Karena kita pakai Chromebook, jadi dia ngomong itu dulu. Takut titik titik. Oke. Nah, itu ya. Yang nggak punya Chromebook bisa pakai HP. Bentar ya. Bentar, Nak. Satu ya. Bentar ya. Sudah masuk? Nggak bisa. Apa pinggirnya Ini. Bentar. Ya. Lain lah, yang lainnya. Aku pinggir. Nah, sabar. Sudah? Oke, sudah semua ternyata ya. Coba ini. Kelompok ya. Hati-hati, jadi menjawabnya. Lihat soalnya di Chromebook kamu, bukan lihat di layar. Di layar nggak ada soalnya. Soalnya ada di HP dan Chromebook kamu. Ingatkan pelajaran yang kita pelajari tadi. Berpikir komputasional tadi apa? Dekomposisi itu apa? 4 prinsipnya. Waktu apa? Waktu apa? 9, 4, 1, 2, 3, 7. Masukkan pinnya. Gak usah pakai spasi, langsung aja. 2, 3, 7. Masuk. Tulis namanya. Ah, tulis namanya. Sudah. Sudah. Next. Mau ganti gambarnya boleh. Itu baru 7 orang. Sudah cuma itu aja. Ibu mau tulisan
pembelajaran kita hari ini. Berpikir komputasional itu apa? Hah? Cara berpikir yang membantu kita menyelesaikan masalah langkah demi langkah. Ada 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, yang ingat tuh algoritma terus. Yang lain lain kita bisa ya. Yang kedua, ada aktivitas plug. Aktivitas plug itu aktivitas pembelajaran yang menggunakan komputer. Ada juga aktivitas unplug. Unplug itu aktivitas yang tidak menggunakan komputer. Seperti apa yang kita kerjakan tadi? Menyusun puzzle. Ya kan? Itulah kesimpulan pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Sekarang silakan siap-siap karena sudah waktunya pulang. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Ya? Siap-siap. Oke, Raja doa. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.